di apa namanya di sesinya Pak Pohan. Oke, Oke. kita mulai karena sudah lewat 16 menit. Oke ya. Peserta total berapa ya? Nggak kelihatan ya? 28 di saya. Oke. Oke. Baik. Kita coba mulai. Dua 29. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Mudah-mudahan ini masih semangat, sudah mendekati siang. Yang saya hormati Bapak Praswat Nugraha, Ketua IM 57 Plus Institute, kemudian Mbak Budi Groho, Direktur Akademi Anti Korupsi IM 57 Plus Institute. Lalu ada para narasumber, Bapak Agustinus Pohan, Ibu Asfinawati, dan Bapak Rasamala Aritonang. Selamat bergabung dan yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Selamat bergabung dalam acara webinar yang bertajuk RKUHP Kembali ke Otoritarianisme yang diselenggarakan oleh IM 57 Plus Institute. Sebetulnya itu pertanyaan ya, kembali ke otoritarianisme. Ya. IM 57 Plus Institute sendiri merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang memiliki visi menjadi wadah bagi gerakan anti korupsi yang partisipatif dan kontributif. Ini merupakan webinar ketiga, kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi, sejak IM 57 Plus Institute berdiri sejak September 2021. Dan pelaksanaan webinar ini tentu merupakan salah satu kontribusi IM 57 Plus Institute dalam rangka mendukung secara berkesinambungan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, perkenalkan saya Nova Riza sebagai host sekaligus moderator acara di pagi hari ini. Bapak dan Ibu peserta webinar, sebetulnya revisi KUHP bukan sesuatu yang baru. Pasti kita juga sudah paham gitu. Jadi memang sudah sejak puluhan tahun yang lalu, sejak Seminar Hukum Nasional 1 di Semarang pada tahun 1963, upaya rekodifikasi KUHP sebetulnya sudah digagas. Nah, substansi RKUHP yang beredar di publik saat ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan substansi yang dibahas atau usulan yang dibahas pada seminar tersebut. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan perluasan delik-delik tindak pidana kejahatan keamanan negara, delik ekonomi, hukum adat, dan delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir diadopsilah delik korupsi, delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah, penghinaan kepada negara, contempt of court, kualifikasi delik penghinaan, dan beberapa delik yang selama ini sebetulnya tersebar di luar KUHP. Pembahasan sempat memuncak kira-kira gitu di tahun 2019, tapi terhenti juga di tahun 2019 karena penolakan besar-besaran pada kala itu dan bahkan demo besar-besaran yang menimbulkan cukup banyak korban sebetulnya, dan juga tertutup dengan isu undang-undang KPK dan juga TWK pada saat itu. Nah, akhir-akhir ini justru pembahasan dan rencana pengesahan RKUHP kembali memanas dan penolakan mulai bergulir. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan akan disahkan di bulan Juli ini. Semua mungkin sepakat ya, KUHP ini memang sudah tidak relevan atau sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Namun yang menjadi sorotan masyarakat adalah isu transparansi dari proses, draft yang tidak disampaikan ke publik sampai dengan saat ini. Maksudnya yang terakhir disampaikan adalah tahun 2019. Dan masih banyak pasal-pasal bermasalah, bersinggungan dengan HAM gitu, serta dianggap partisipasi publik yang sangat minim. Gitu. Sehingga tentu ini menimbulkan kekhawatiran publik. Apakah nanti setelah disahkan KUHP ini justru membelenggu hak asasi manusia sebagai dasar, gitu, sebagai hak dasar, misalnya hak berpendapat, mengkritisi pemerintah atau penguasa. Apakah nanti ketika RKUHP ini diketok dan disahkan, justru akan mencederai prinsip keadilan, jaminan dan kepastian hukum bagi warga negara. Apakah negara dan pemerintah atau penguasa tidak perlu lagi mendengarkan dan mengakomodir kepentingan rakyat? Lah kalau begitu, apakah ini merupakan ciri-ciri negara kita kembali ke otoritarianisme? Nah, dengan webinar ini kita akan mendengarkan pendapat dan pandangan para narasumber, baik dari sisi akademis, praktis,
dan mungkin dalam perspektif publiknya seperti apa. Baik, para peserta yang saya banggakan, webinar kali ini akan dimulai dengan sambutan Direktur Akademi Anti Korupsi IM 57 Plus Institute, dilanjutkan pemaparan oleh 3 narasumber yang telah saya sebutkan tadi, dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian webinar insya Allah akan kita selesaikan tidak lebih dari pukul 12 siang. Ya, mohon nanti para narasumber juga ketat dengan waktu. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu sambutan dari Bapak Budi Agung Nugroho. Beliau merupakan Direktur Akademi Anti Korupsi IM 57 Plus Institute. Dipersilakan Pak Budi, 5 menit. Baik, terima kasih Yunova. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Agustinus Mohan, Mbak Asfidawati, dan Bung Prasama Alitonang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Agung Nugroho. Saya adalah diangkat oleh Pak Ketua sebagai Direktur Akademi Anti Korupsi, dan webinar ini adalah salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Akademi Anti Korupsi bidang pendidikan dan pelatihan. Dan insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan rutin paling tidak sebulan sekali. Dan ini mengoreksi tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa ini yang kelima. Dan rekaman webinar ini juga dapat disaksikan oleh kita semua di channel YouTube-nya IM 57 Institute. Nah, hari ini saya berterima kasih atas kehadiran para narasumber, kemudian juga kehadiran para peserta, bahwa kegiatan webinar ini adalah bagian dari kontribusi IM 57 dalam pendidikan anti korupsi terutama. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Yunova tadi, bahwa hari ini kita akan sedikit merespon ya kondisi yang real di masyarakat terkait dengan rencana RUU KUHP yang baru. Nah, ada 3 pertanyaan saja sebetulnya yang mungkin mengganjal ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Yunova. Apakah RUU KUHP yang akan disahkan ini akan memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia gitu ya. Terutama ketika mereka menagih janji kesejahteraan, janji kecerdasan gitu ya, namun terancam sebagai penghina penguasa. Kemudian juga terkait dengan masuknya delik-delik korupsi di RUU KUHP. Apakah ini juga akan menjadi penentu nasib pemberantasan korupsi yang diperlakukan sama seperti tindak pidana umum gitu ya. Sementara kita tahu pelaku korupsi itu sudah barang tentu berada dan hanya bisa korupsi ketika dia berada di barisan penguasa. Kemudian yang ketiga, apakah proses legislasi sudah transparan? Kita mempertanyakan hal ini. Nah, itu yang kami harapkan dari para narasumber untuk berbagi dengan kami semuanya terkait paling tidak 3 hal tersebut. Dan kepada para peserta, selamat menyimak. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan, nanti akan dipandu oleh narasumber. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Budi Agung Nugroho atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan secara singkat tata tertib webinar pagi hari ini. Sorry, ada gimana ini? Maaf nih. Oke. Baik, untuk menjaga ketertiban, mikrofon peserta diminta dalam kondisi mute. Lalu peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A, atau jika masih tersedia cukup waktu, host akan mempersilakan peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand, dan kemudian host akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk oleh host untuk berbicara. Mohon maaf, ini ada. Oke. Host akan dibantu oleh co-host untuk mengendalikan jalannya webinar.
Lalu masing-masing narasumber akan diberikan waktu 15-20 menit untuk memaparkan materi. Peserta dilarang keras untuk menyebarkan konten yang tidak berhubungan dengan substansi kegiatan webinar. Materi webinar nanti dapat diunduh pada link yang ada di layar. Juga berikut survei webinar dapat diakses pada link yang ada di layar. Tapi nanti teman-teman panitia atau sudah ya teman-teman panitia sudah memberikan informasi link tersebut di dalam kolom chat. Begitu. Baik, selanjutnya akan masuk ke acara inti yaitu diskusi. Saya perkenalkan dulu 3 narasumber kita walaupun tadi sudah saya sempat sebutkan. Yang pertama Bapak Agustinus Pohan. Beliau adalah pakar pidana dan pengajar di Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar. Beliau nanti akan menyampaikan pasal-pasal mana sih yang bermasalah gitu ya. Nanti kita konteksnya fokus kepada korupsi ya teman-teman, karena memang EM 57 Plus Institute ini fokus kepada korupsi. Tapi nanti kalau ada isu-isu yang linknya juga ke berdampak kepada korupsi, silakan saja nanti disampaikan oleh para narasumber. Kemudian mohon juga Pak Pohan nanti dapat menyampaikan apa sih dampaknya kalau misalnya pasal-pasal yang bermasalah ini nanti dipaksakan masuk atau disahkan terhadap upaya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembicara kedua ada Ibu Asfinawati. Beliau adalah Wakil Ketua Pemberdayaan Masyarakat Jentera Law School. Ibu Asfinawati akan menyampaikan perkembangan terakhir pembahasan RKUHP, lalu bagaimana proses seharusnya, bagaimana transparansi dan bagaimana pula partisipasi publik diakomodir dalam pembahasan RKUHP ini. Terakhir, kita juga mohon Ibu Asvin untuk dapat menyampaikan apa sih dampaknya bagi publik gitu jika tadi pasal-pasal yang bermasalah ini tetap dilaksanakan dalam perspektif koalisi ya atau masyarakat sipil. Lalu pembicara ketiga adalah Bapak Rasa Malaya Aritonang. Beliau adalah manajer litigasi IM 57 Plus Institute. Pak Mala akan bicara perkembangan terakhir ya Pak Mala juga, karena beliau ini dulu sempat menjadi tim yang memegang isu dan bahkan ikut pembahasan RKUHP mewakili KPK kala itu. Betul ya Pak Mala? Mudah-mudahan saya tidak salah. Gitu. Kemudian apa upaya advokasi ke depan yang mungkin bisa kita lakukan gitu untuk terus mengawal isu ini gitu. Jadi memang jangan sampai kita putus asa mengawal isu ini. Baik. Selanjutnya saya persilakan pada narasumber yang pertama, Bapak Agustinus Pohan, untuk menyampaikan paparannya. 20 menit, Pak. Izin. Oke, terima kasih. Saya panggilnya Bu Nova atau Yunova ya? Terserah deh, Pak. Asal jangan Bu Dir, Pak. Baik, terima kasih ya. Saya sudah diundang oleh IM 57 Institute, ini lembaga yang saya juga baru mengenalnya, walaupun teman-teman banyak di sana, dan nanti mungkin bisa lebih sering juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan IM 57. Baik, sebagaimana ditugaskan, saya akan membicarakan mengenai tipikor, walaupun saya mau nyerempet-nyerempet ke yang lain karena gatel. Jadi saya mohon dimaafkan kalau nggak melulu ngomongin tipikor. Saya mau share screen ya. Nah. Bisa terlihat? Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Ini judulnya catatan kecil. Tapi maksudnya sebetulnya catatannya tidak kecil. Hanya saya saja yang kecil aja gitu. Ya, nanti mungkin ada catatan-catatan besar dan besar sekali ya dari Mbak Asvin dan Bang Mala ya. Jadi ini judulnya ada catatan kecil. Nah, ini saya ngomongin soal tipikor, saya ngomongin legalitas material, dan saya bilang menjauhkan penjara setengah hati, ini khususnya untuk yang kecil-kecil yang nantinya punya akses juga terhadap korupsi ya. Oke, ini saya menceritakan pasal-pasal tipikor di dalam RKUHP ya, itu tidak akan dibahas detail-detail, tapi pada dasarnya ada 603, 604, 605 dan 606. Ada 4 pasal tindak pidana korupsi yang
didatangkan ke rancangan KUHP. Ini yang oleh tim perumus disebut sebagai core crime-nya korupsi. Ya, jadi tindak pidana korupsi yang inti gitulah. Apa itu? Pasal 2 dan pasal 3, kemudian pasal suap, ya, mengenai suap aktif maupun suap pasif, dan pasal gratifikasi. Jadi kalau kita lihat yang paling rendahnya gratifikasi, suap, aktif maupun pasif, artinya pemberi atau penerima, dan kemudian pasal 2 dan pasal 3 itu yang dianggap sebagai core crime yang harus masuk dalam RKUHP, yang konon argumennya ini adalah bridging article, ya, pasal yang menjembatani gitu ya. Walaupun terus terang sampai hari ini saya sudah mendengar beberapa kali penjelasan yang menurut saya tidak jelas, ya. Jadi saya tetap tidak mengerti apa gunanya, apa untuk apa. Kalau saya berpendapat masuk semua atau tidak sama sekali gitu ya. Nah, kemudian juga ada pasal-pasal lain, ya, pasal yang terkait dengan peralihannya, ya. Pasal peralihan ada mengatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap undang-undang yang memuat ketentuan pidana, termasuk artinya undang-undang tipikor yang ada di luar KUHP, harus menyesuaikan dengan ketentuan buku ke-1 undang-undang ini. Jadi ini ada amanat dari KUHP, kalau nanti ini sudah berlaku, tolong ya, undang-undang di luar KUHP sesuaikan dengan ketentuan buku 1 undang-undang ini. Nah, sementara ini kan itu banyak pengecualian buku 1, artinya amanatnya jangan macam-macam lah, ya, samakan saja. Nah, kalau nanti samakan aja, sisanya apa gitu, ya, sisanya apa? Nanti kita lihat. Kemudian juga ada pasal 624. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum. Nah, ini dulunya nggak ada ini. Perjuangannya Bang Mala ini, ya, dulu berjuang, adalah jaminan KPK tetap ada. Tapi rasanya nanti yang tersisa itu cuma ini gitu loh. KPK-nya ada, nggak bubar, itu aja. Jadi jangan senang dulu bahwa KUHP menjamin bahwa KPK ada, walaupun namanya mungkin besok bisa berubah, ya. Atau bisa juga dihilangkan juga nggak apa-apa sebetulnya. KPK dibubarkan juga nggak bertentangan dengan 624. Karena sama sekali tidak menyebutkan lembaganya bahwa ada penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, nggak. Hanya memesankan bahwa kalau ada yang di luar, ya boleh-boleh aja. Ya. Kemudian 626, ya, dia mencabut loh. KUHP mencabut pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 13, pasal 15, dan pasal 21. Ya, apa yang dicabut itu pasal-pasal yang tadi sudah diatur. Tapi nggak cuma itu, ya, yang dicabut. Yang dicabut bukan hanya pasal-pasal yang sudah diatur, ada juga yang memang dihilangkan. Nah, ini yang dihilangkan. Pasal 15 dan pasal 21. Jadi nanti nggak ada lagi. Ya, setiap orang, kan di dalam Undang-Undang Tipikor ada pemberatan pidana terhadap orang yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi, yang membantu melakukan tindak pidana korupsi, dan yang melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi. Itu kata Undang-Undang Tipikor dipidana sama beratnya dengan orang yang melakukan. Selesai, gitu ya. Nah, itu dicabut. Artinya apa? Berlakulah yang ada di dalam KUHP. Yang berlaku dalam KUHP itu bagaimana? Ya, dengan segala keringanan yang ada. Misalnya, kalau percobaan itu ya dikurangi 1/3 ancaman pidananya. Kalau pembantuan dikurangi 1/3 ancaman pidananya. Kalau permufakatan jahat bukan dikurangi 1/3 di dalam RKUHP. Tinggal 1/3. Jadi kalau ancaman pidananya 6 tahun, maka 2 tahun aja maksimalnya. Kurang lebih begitu. Jadi
yang untuk permufakatan jahat itu bedanya banyak sekali antara yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor dengan yang ada di dalam rancangan KUHP. 3 kali lipat yang di sana. Nah, lebih ekstrim lagi ini pasal 21. Ini tentang obstruction of justice. Dulu ada di dalam Undang-Undang Tipikor. Karena ada di dalam Undang-Undang Tipikor, maka obstruction of justice terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK. Ya, mungkin kita ingat, ya, ada dokter, ada lawyer terkait perkaranya Pak Setia Novanto. Ya, kemudian ditangani oleh KPK, diproses dan seterusnya. Nanti kalau KUHP ini berlaku, itu sudah tidak bisa lagi. Karena sudah dicabut. Ada nggak pasal obstruction of justice? Ada di dalam KUHP. Tapi yang menanganinya ya tentu tidak bisa ditangani oleh KPK. Yang menanganinya ya kepolisian. Jadi kalau ada obstruction of justice terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka KPK tidak lagi mempunyai kewenangan. Kewenangan itu beralih kepada penyidik Polri. Ya, itu maunya Perus seperti itu. Apakah ini berarti melemahkan? Ya, bisa diperdebatkan. Ya, saya tidak buru-buru berprasangka apakah ini akan lebih baik atau lebih buruk. Tetapi mungkin saja untuk kasus-kasus besar bisa, ya, bisa kayak kemarin itu mungkin kejadiannya bisa lain kalau ditangani oleh lembaga yang lain. Nah, ini catatan saya terhadap pasal-pasal tadi. Ya, RKUHP pertama, ya, rancangan KUHP tidak menyelesaikan overlapping antara pasal 5 Undang-Undang Tipikor, ya, dengan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi di dalam Undang-Undang Tipikor memang menurut saya, walaupun ada juga karena ada juga pandangan yang berbeda, tapi menurut saya itu ada overlapping. Banyak pendapat setuju bahwa itu ada overlapping antara pasal 5 ayat 2 dengan pasal 12B. Ini tentang suap. Pasal 12B maknanya suap, walaupun ada statement gratifikasi, ya gratifikasi adalah suap, ya suap namanya gitu loh. Ya nggak usah disebut-sebut begitu. Ya, pasal 5 ayat 2 juga mengatur suap. Di sana ancamannya 6 tahun, di sini ancamannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Ya, overlapping ini kan berbahaya. Ya, overlapping tentu kalau kita bisa terapkan pasal mana? Pasal 5 atau pasal 12B? Ya, bisa juga tawar-menawar. Ya, bisa juga ada korupsi di dalam pemberantasan korupsi kalau ada kelemahan semacam ini. Nah, ini problem ini tidak diselesaikan di dalam RKUHP. Harusnya kalau memang mau ngatur, kan pasal 5-nya dicabut, diberlakukan di sana. Ya diatur aja sekalian, diperbaiki supaya menyelesaikan. Kenapa membiarkan keadaan itu ya dilanjutkan, ya, overlapping itu tidak sekalian diperbaiki. Berikutnya, nah ini soal yang tadi sebetulnya sudah saya bahas, ya, tidak ada pemberatan dan apa yang mengenai percobaan, pembantuan dan permufakatan tindak pidana korupsi, ya, yang tadi saya sudah. Nah, kemudian juga apa yang dimandatkan oleh pasal 617, kewajiban untuk melakukan perubahan semua kekhususan pada Undang-Undang Tipikor dengan menyesuaikan pada KUHP. Ya, kekhususan yang tersisa adalah adanya penegak hukum KPK. Ya, sebagaimana diatur pasal 624 KUHP. Jadi kalau saya lihat RKUHP itu akan menghapus segala kekhususan-kekhususan dalam pemberantasan korupsi. Jadi pada hemat saya, ya, kalau kita mau ngomongin ekstrim, sepertinya nggak ada lah korupsi itu extraordinary. Ya, korupsi itu ya biasa aja kejahatan. Memang ada lembaga khusus yang menanganinya. Cuman itu, ya, yaitu KPK. Gitu ya. Selebihnya dugaan saya secara perlahan akan hilang. Mungkin juga perumus percaya diri bahwa pada waktu tidak terlalu lama kita akan terbebas dari korupsi, ya, mungkin juga kita berbeda pendapat bahwa kita tidak akan terbebas dari korupsi kalau
kita tidak terus galak terhadap korupsi. Ya. Nah ini tadi yang saya juga sudah sebutkan, KUHP baru tidak dimanfaatkan untuk mengatur, ini tidak dimanfaatkan mengatur beberapa ketentuan pidana korupsi yang dimandatkan oleh UNCAC, oleh angket. Ya ini ya mestinya kalau kita lagi bikin undang-undang sekalian aja kan kita sudah ngatur korupsi. Ya ada banyak pasal-pasal illicit enrichment, bribery in private sector, bribery untuk foreign public official, ya, trading in influence yang belum diatur. Kenapa nggak dimanfaatkan? Oh itu bukan core crime. Ya kembali karena saya punya pendapat dimasukkan atau kalau tidak sama sekali. Gitu ya. Kalau saya pendapatnya begitu. Jadi karena itu alasannya kalau ini bukan core crime itu urusan nantilah. Nah oleh karena itu juga saya berpendapat KUHP RKUHP tidak terlihat adanya keinginan yang kuat untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Kalau kita tidak mau mengatakan melemahkan, ya, tapi tidak terlihat ada keinginan yang kuat untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ya, ini yang. Nah, KUHP baru juga tidak dimanfaatkan untuk mengatur pemidanaan terhadap perbuatan persiapan. Betul, di dalam Undang-Undang Tipikor ada mengenai permufakatan tindak pidana korupsi. Tetapi persiapan melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur. Ada percobaan, ada permufakatan. Padahal di dalam UNCAC ada anjuran ya untuk mengkriminalisasi perbuatan persiapan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi mungkin kalau yang tidak mendalami hukum pidana kan ada percobaan, di dalam percobaan itu ada permulaan pelaksanaan. Nah, permulaan pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan dari kejahatan. Itu bisa dipidana tuh walaupun belum selesai. Pakai pasal percobaan. Tetapi kalau sebelumnya, ya, kalau dia baru melaksanakan niat, ya, itu namanya bukan permulaan pelaksanaan kejahatan, tetapi disebutnya perbuatan persiapan. Ya. Nah, perbuatan persiapan ini oleh UNCAC, kalau orang bersiap-siap melakukan tindak pidana korupsi, dianjurkan untuk dikriminalisasi. KUHP ini juga sama, tidak tergerak untuk ya diatur gitu ya. Tadi soal obstruction of justice, saya kira tadi sudah kita bicarakan, ya. Nah, ada satu lagi yang penting juga, kan nanti kan diatur daluarsa, ya, daluarsa melakukan tindak pidana. Sebetulnya UNCAC menganjurkan ya supaya juga diaturlah itu kekhususan daluarsa dalam tindak pidana korupsi. Kenapa? Kenapa perlu diatur? Karena sifat dari tindak pidana korupsi yang berbeda. Jadi tindak pidana korupsi kan pelakunya orang yang punya kekuasaan. Selama dia berkuasa, dia bisa menghalang-halangi. Dia bisa menghambat penegakan tindak pidana korupsi yang dia lakukannya. Karena dia punya kekuasaan atau punya relasi dengan kekuasaan. Nah, kalau dia relasinya panjang atau berkuasanya dalam waktu yang panjang, maka ketika satu hari ketika dia sudah tidak berkuasa lagi kemudian mau diusut, maka sudah daluarsa tuh tindak pidananya. Oh itu kan perbuatan saya 18 tahun lalu gitu ya. Atau perbuatan saya 12 tahun lalu kalau yang ancamannya ringan-ringan. Ya. Maka dia selalu bisa menghindari itu dengan menjaga aja sampai 18 tahun. Selesai itu udah dia bebas. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan atau punya relasi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, dianjurkan supaya untuk tipikor daluarsanya diubah, diatur secara khusus pengaturan daluarsanya. Agar apa? Agar mereka yang punya kekuasaan itu tetap bisa dituntut. Ya, dia tidak bisa
tadi jagain waktu dia berkuasa agar tidak terjadi penuntutan supaya nanti dia terbebas. Nah, ini juga nggak ada upaya, makanya saya mengatakan tidak terlihat adanya eagerness ya untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Kemudian juga koruptor tetap dapat dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semangat kayak yang kemarin, nggak ada itu ya. Di era KUHP baru, kalau ini nanti diundangkan, maka yang tersisa dalam pemberantasan korupsi adalah adanya KPK sebagai salah satu lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Ya. Penuntutan pun menurut saya ragu nih kalau kita baca undang-undang kejaksaan yang baru, rasanya gitu kayaknya nggak gitu lagi gitu nanti ke depannya. Ya, nanti kita lihat, ini kan masih baru ya. Jadi pertanyaannya apakah RKUHP melemahkan pemberantasan korupsi? Ya, mungkin kita bisa memperdebatkan soal itu ya. Jadi ini terkait dengan tindak pidana korupsi, KPK dan tindak pidana korupsi dan RKUHP. Saya paling tidak ya secara objektif memastikan menurut saya tidak ada semangat untuk memperkuat pemberantasan. Kalau kita mau sebut melemahkan, ya mungkin kita bisa berdebat soal itu ya. Apakah ini melemahkan atau tidak, tapi semangat itu tidak ada, bahkan cenderung membiarkan problem-problem yang ada di dalam undang-undang tipikor ya. Adopsi terhadap norma-norma ANKEK juga tidak diserap di dalam rancangan KUHP ya. Harusnya menurut saya ya sekalian gitu. Kenapa kita silakan nanti kalau kita mau merubah undang-undang tipikor, wah itu juga akan membutuhkan waktu yang panjang ya, lama lagi. Kenapa nggak dimanfaatkan ya. Nah, ini tentang legalitas material ya. Ini menurut saya juga pasal yang bisa punya kontribusi terhadap korupsi ya. Mungkin maksud saya bukan korupsi dalam pengertian uang, tetapi penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Jadi tentang berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat yang mau dikriminalisasi. Argumennya adalah ini legalitas maksudnya. Ini tidak bertentangan dengan asas legalitas. Ini adalah legalitas material. Hukum yang hidup karena apa katanya? Ya karena hukumnya kan sebetulnya sudah ada. Oke, pertanyaannya adalah hukum yang sudah adanya itu yang mana? Ya, yang mana? Karena tidak berwujud. Maka orang bisa berdebat. Oh, nanti akan ada akan ada perda. Ya, kalau betul nanti akan ada perda yang katakan saja mencoba menemukan nilai-nilai yang hidup itu apa, ya, maka pertanyaannya juga kalau perda kan yang membuat anggota DPRD dan kepala daerah, partai politik. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa yang kemudian terwujud di dalam perda itu sungguh-sungguh merupakan nilai yang hidup atau ya adalah kepentingan dari partai-partai politik yang masuk di dalam. Apa jaminan? Ya. Bagaimana partisipasi publik di dalam penyusunan itu sendiri? Ya. Jangan-jangan nanti ada penyalahgunaan kewenangan ya untuk bisa mewujudkan nilai-nilai itu. Ya, nilai mana yang mau kemudian terhadap pelanggarnya mau dikriminalisasi. Kalaupun nanti betul ada, ya, ada problem lain. Berlakunya terhadap siapa? Ya, semua orang mau diberlakukan. Turis yang lagi mampir juga akan diberlakukan kaidah adat itu. Ya, nah, kritik-kritik misalnya ada saya kemarin membaca tulisan Bu Sulis, ada juga sama pendapatnya dari
seorang ahli hukum adat yang sedang studi di Leiden itu yang mengatakan ini adalah membekukan hukum yang hidup. Ya. Jadi sebetulnya kita mau mengapresiasi hukum yang hidup sekaligus mengkhianatinya. Ya. Mengapresiasi hukum yang hidup tapi kemudian dengan ditulis. Maka hukum yang hidup ketika ditulis, dirumuskan secara tertulis, maka itu seperti orang difoto. Terus ya udah itu wajahnya. Besok orangnya sudah menjadi tua, wajahnya tetap muda. Ya. Sekalipun orangnya sekarang sudah jadi tua. Ya, wajahnya tetap muda karena dipotret, karena dibekukan. Dan itu yang dianggap hidup, padahal yang hidup sudah berbeda. Ya. Nah itu menghormati hukum yang hidup sekaligus mengkhianatinya karena dia membekukan hukum yang hidup. Pertanyaan saya adalah mengapa pengakuan terhadap nilai-nilai adat harus melalui hukum pidana? Ya. Dan hukum pidananya positif, gitu ya, hukum positif. 3 menit lagi, izin Pak Pon. Dan sejauh mana urgensinya itu? Ya, jadi itu apa? Nah, kemudian ini juga soal saya loncat saja, ya, menjauhkan penjara setengah hati. Nah, ini menurut saya KUHP ini kan semangatnya mau menjauhkan pidana penjara karena overkriminalisasi macam-macam, tetapi banyak juga kriminalisasi baru di dalam KUHP kita, dalam rancangan KUHP. Ya, tadi sudah disebutkan dalam pengantar, ya, ada banyak aturan yang dulunya bukan kriminal sekarang menjadi kriminal. Yang lebih ekstrim lagi adalah dia juga mungkin tidak sungguh-sungguh mau menjauhkan anak dari penjara. Bahkan undang-undang SPPA lebih baik. Ya. Ketika dimasukkan ke dalam KUHP menimbulkan beberapa problematik yang justru bisa mendorong lebih banyak anak. Kenapa? Ya, karena ada pembatasan-pembatasan di dalam 176, ya, ada aturan yang kalau begini harus begitu, ya, itu maka bisa menimbulkan persoalan. Juga memungkinkan penjara untuk para pelanggar adat. Karena pelanggar adat tadi mau dikenai denda. Tapi kalau nggak bisa dibayar, gantinya pidana penjara. Jadi orang pelanggar adat jangan main-main. Itu bukan cuma ganti rugi, bukan cuma denda, tapi juga akhirnya bisa di penjara. Dan satu lagi, KUHP kita ini aneh, mendorong orang miskin masuk penjara. Karena apa? Kalau kita misalnya dikasih denda, ini untuk tindak pidana ringan nih. Semua saya cerita ini yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan itu nanti bisa dipenjara, didenda. Kalau nggak bisa bayar, maka seluruh hartanya akan disita. Seluruh harta akan disita. Kalau nggak cukup, jadi udah habis semua harta, nggak cukup, maka kekurangannya itu dikonversi menjadi pidana penjara. Saya bilang keji-keji amat ya. Tindak pidana ringan, seluruh harta sudah disita, kalau nggak cukup bisa dipenjara. Memang tidak wajib dipenjara, bisa dipenjara. Karena salah satu alternatifnya itu pidana penjara, ya, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Terus terang buat saya aneh juga kenapa perumus ini kejam-kejam amat gitu, ya. Kalau orang melakukan tindak pidana ringan, seluruh hartanya sudah disita, sudah dirampas, seluruh harta sudah dirampas. Menurut saya itu sudah jauh dari cukup, bahkan berlebihan untuk orang yang melakukan tindak pidana ringan. Seluruh harta sudah dirampas. Kalau kurang masih bisa dipenjara. Pancasila gitu. Ya. Apakah ini Pancasila? Semangat mau menjauhkan penjaranya di mana? Ya. Ini yang betul-betul saya ingin mempertanyakan soal ya, rancangan KUHP kita. Ya. Ini sekali lagi, ini catatan kecil. Nanti teman-teman lain mungkin akan menambahkan dengan catatan yang besar dan besar sekali.
Ya, saya kira kemarin dalam yang diselenggarakan oleh ICGR begitu banyak catatan terhadap rancangan. Terima kasih Ibu Nova, Mbak Yunova. Ya mungkin waktunya sudah pas ya. Siap Pak, sudah pas Pak. Baik, terima kasih Pak Agustinus Pohan atas paparan pandangannya yang luar biasa sehingga bisa mencerahkan kita apa sih sebetulnya isi-isi dari RKUHP yang melemahkan ya Pak Pohan ya. Intinya itu adalah kalau melihat dari pasal-pasal yang masih diperdebatkan dan kontroversial, tidak ada keinginan kuat dari tim pemerintah ataupun penguasa gitu untuk betul-betul memperjuangkan upaya pemberantasan korupsi di dalam draft RUU KUHP ini gitu ya. Ya. Bahkan justru menimbulkan isu dengan adanya pengaturan di dalam RKUHP, bahkan ada kriminalisasi baru, seakan-akan melegalkan lah kriminalisasi baru gitu. Dan yang terakhir itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Pohan, bahkan ini kepastian hukum, jaminan hukum bagi orang miskin malah justru kok tidak diperkuat gitu. Padahal katanya RKUHP ini restoratif of justice gitu ya Pak Pohan kira-kira ya. Ultimum remedium kira-kira gitu ya. Kalau pidana penjara ada remedium. Jadi itu kira-kira poin-poin penting dari paparan Pak Pohan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Nah, dari paparan narasumber kedua, Ibu Asfinawati. Dipersilakan Ibu Asfinawati 20 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nova dan teman-teman yang 57. Saya akan langsung share screen. Terima kasih Pak Pohan, tadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari penjelasan Pak Pohan. Saya nanti akan sedikit masuk ke soal tindak pidana yang lain, karena menurut saya itu ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Kita tahu ketika publik mempertahankan independensi KPK gitu ya sebagai salah satu simbol pemberantasan korupsi di Indonesia, yang dilakukan ya harus melakukan aksi demonstrasi. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau melihat masalah secara umum. Jadi sebetulnya yang draft yang lengkap yang terbuka kepada publik itu hanyalah yang per September 15 September 2019. Sebelum ada penundaan oleh Presiden, dan kita tahu waktu itu sudah ada pembahasan tingkat 1, artinya sebetulnya tinggal pembahasan tingkat 2 kelar gitu. Ada juga informasi bahwa November 2019 sebetulnya ada perubahan, dan sekarang ada perubahan lagi yang dibagikan kepada publik ya, yang ada simbol Kumham itu, tapi kita sendiri tidak pernah melihat draft secara lengkap kecuali dalam tabel-tabel yang dibagikan itu. Nah, sebetulnya yang menarik juga, pemerintah itu berpendapat KUHP hanya menyisakan 14 isu krusial. Sebetulnya kalau Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan banyak pihak lainnya mencatat bukan hanya 14 isu, tapi 24 isu dan turunan-turunannya gitu. Jadi misalnya yang di situ ditulis terkait dengan misalnya soal kekerasan terhadap perempuan gitu, perkosaan. Tapi kan itu sebetulnya masih ada turunan-turunan yang lain lagi. Nah, yang terakhir kita dengar Ketua Komisi 3 DPR mengatakan tidak akan ada pembahasan karena ini carry over. Nah, dan mereka selalu bilang ada 2 RUU yang sudah dengan carry over dan tidak dibahas. Ngomong-ngomong, suara saya masih jelas gak ya? Maaf, tiba-tiba nih suaranya jadi makin besar saya di tempat publik. Masih jelas Mbak? Walaupun ada background lagu gitu ya. Iya betul, saya nggak punya tempat lain nih. Gak apa-apa, udah cukup jauh. Jelas gak? Oke, saya minta maaf. Kemudian dari situ kita bertolak dan hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan alasan pemerintah bahwa sebentar, saya harus pindah dulu sebentar. Asvin sedang menikmati pagi dengan mendengarkan musik. Musiknya. Ya maaf sekali, saya di tempat publik nih. Oke, jadi ya, jadi kalau kita lihat, saya share screen lagi.
Oke. Kalau ini carry over, kan mereka bilang tidak ada pembahasan lagi karena ini carry over, tapi itu bertolak belakang dengan alasan pemerintah mengapa tidak membuka draft kepada publik dengan alasan perbaikan naskah belum selesai. Kalau perbaikan naskah belum selesai, berarti naskahnya berbeda dong dengan yang 2019, publik harus tahu gitu. Nah, dari sana saya mau masuk sebetulnya ke hal-hal yang mendasar ya. Jadi sebetulnya hukum pidana itu untuk apa sih? Dan sebetulnya banyak sekali yang ditulis di dalam hukum, di dalam naskah akademis, yaitu bahkan naskah akademisnya itu ditulis bukan hanya untuk apa hukum pidana, tapi sasarannya gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat ada dua sasaran pokok, jadi dia mengatakan begini. Tujuan itu bertolak dari dua sasaran pokok. Jadi dari tujuan masih ada di belakang sasaran lagi. Selain tujuan, di baliknya masih ada sasaran. Dan sasarannya adalah perlindungan masyarakat, termasuk korban kejahatan, dan perlindungan pembinaan individu pelaku tindak pidana. Jadi pelaku tindak pidana pun ada perlindungannya. Ini kan menarik sekali tadi kalau Pak Pohan bilang tindak pidana yang receh gitu, itu sampai mau dimiskinkan. Nah, dari sana kita perlu lagi melihat naskah akademis, karena kita tahu sekarang sejak Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, naskah akademik wajib ya, sebelumnya lebih liar kan gitu. Kalau kita lihat dalam naskah akademik ada misi RUU KUHP. Misinya adalah dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi serta harmonisasi dari berbagai perkembangan hukum. Kalau kita melihat dekolonialisasi, maka kita hafal betul ya bahwa usia KUHP ini sudah 100 tahunan lebih, dan pada waktu itu belum ada kovenan hak asasi manusia, kovenan hak sipil dan politik, belum ada kovenan ekonomi sosial budaya, dan lain-lain. Jadi sebetulnya dekolonialisasi itu juga ada kaitannya dengan harmonisasi, karena peraturan perundang-undangan yang baru membuat pasal-pasal kolonial itu menjadi hilang harusnya. Tentu saja itu juga tercakup di dalam demokratisasi hukum pidana. Jadi ini misi ini saling terkait dan semuanya hanya satu kesimpulan bahwa ada modernisasi, dan modernisasinya itu mengarah pada hak asasi manusia dan menghilangkan sifat-sifat kolonial di dalam KUHP kita. Nah, dari sana yang ketiga, saya mau masuk ke persoalan yang mendasar juga, yaitu sebetulnya kalau kita bicara pasal, orang pidana pasti akan bicara soal doktrin, tapi saya mau maju lebih jauh lagi dari soal doktrin, yaitu filsafat hukum pidananya sebetulnya. Nah, ada sebuah tulisan yang bagus sekali, saya kutipkan di situ. Dia mengatakan filsafat hukum pidana itu sebetulnya harus menjadi lebih holistik, menjadi lebih kritis, dan harus interdisipliner. Apa yang disebut holistik, dia tidak boleh lagi memperlakukan bagian-bagian dari sistem peradilan pidana itu terpisah dengan yang lain. Misalnya dia mengatakan kalau ada kesalahan penerapan itu kan hukum acaranya yang bermasalah. Nggak bisa, itu semua saling terkait. Dan kemudian juga legitimasi sistem penghukuman tidak hanya tergantung pada apakah hukuman itu sendiri dapat dibenarkan, tapi apakah juga hukum orang yang dihukum itu adil dan apakah prosedur itu adil. Artinya sebetulnya yang saya pahami di sini, pasal itu kan tidak ada pasal, ada perbuatan, dan ada hukuman. Kan itu memerlukan sebuah proses interpretasi. Jadi tidak mungkin ada pasal yang mati di dalam kitab undang-undang hukum pidana tiba-tiba berujung pada penghukuman orang tanpa interpretasi. Karena pasti ada penegak hukum, dan penegak hukum selalu akan melakukan interpretasi. Adalah sebuah pembodohan mengatakan dari pasal yang mati menjadi perbuatan yang dihukum itu tidak ada proses interpretasi. Oleh karena itulah ada asas legalitas, termasuk asas lex stricta itu kan karena pembuat teori itu sangat sadar bahwa pasti akan ada proses interpretasi, dan karena itu bisa terjadi macam-macam di dalam penafsirannya itu. Nah, yang kedua adalah dia harus menjadi lebih kritis
yang kritis yaitu kita harusnya tidak hanya mengatakan apa sih interpretasi yang terbaik dari pasal ini, begitu ya, dari praktek atau kategori, tapi kita harus memikirkan ulang. Betul nggak konsep kejahatannya? Betul nggak konsep hukumannya? Begitu. Betul nggak kalau menghina presiden itu harusnya dihukum? Siapa sih presiden itu? Begitu ya. Apakah presiden bisa dihina? Karena penghinaan atau diserang martabat, nanti saya akan bahas itu. Nah, menjadi kritis dalam pengertian ini artinya juga menjadi holistik ya. Karena kita menjadi kritis artinya melakukan abstraksi dari doktrin yang sempit. Jadi kalau doktrin oleh orang hukum pidana dianggap sudah mendasar, enggak menurut teori ini. Kritis ini artinya kita mengabstraksi lagi dari doktrin yang sempit dan mengambil pandangan yang lebih komprehensif. Apa itu sistem peradilan pidana? Yang berikutnya adalah filsafat hukum pidana itu harusnya menjadi interdisipliner. Jadi kita juga misalnya melihat bahwa pembenaran atas suatu hukuman atau pasal itu juga harus melihat filsafat politik atau kriminologi atau bahkan meminjam teknologi dan lain-lain ya. Jadi filsafat hukum pidana saat ini semakin mengakui alat dan sumber dari disiplin hukum lain, yaitu sejarah, sosiologi misalnya, dan masih banyak yang lain-lain. Nah, dari sana sebetulnya kita akan bertanya, kalau hukum pidana itu sebetulnya bisa kita batasi dengan apa sih? Gitu ya. Kita ingat ada pasal 28J ayat 2, nggak boleh nggak ingat karena di konstitusi. Dia mengatakan segala macam itu hak dan kebebasan boleh memang dibatasi, harus dengan undang-undang, oke, RKUHP undang-undang, tapi yang penting ini dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, dalam suatu masyarakat yang demokratis itu artinya ya mengikuti hak asasi manusia, tidak lagi mempidana kebebasan, kemerdekaan, seperti kebebasan berpendapat dan lain-lain. Dari sana saya sebetulnya sangat tergelitik melihat perdebatan saat ini bahwa hanya orang-orang dengan atribut tertentu yang dianggap sah memperdebatkan RKUHP. Kalau yang lain seperti kata Pak Pohan tadi sebelum kita mulai, yang lain oke didengar tapi belum tentu didengarkan, gitu ya. Dan kita sering dengar itu perdebatan sampai tahun ini 2022 kalau ada mahasiswa yang mengkritik karena mahasiswa belum lulus kuliah akan dikatakan kamu sudah baca belum? Jadi setiap ada perbedaan pendapat akan dianggap karena belum baca, bukan justru orang yang sudah baca makanya akan berbeda pendapat, dan orang yang belum baca benar makanya nggak berbeda pendapat. Kan harusnya cara berpikirnya begitu. Jadi pertanyaan saya akhirnya, saya punya pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran saya. Siapa yang layak memperdebatkan RKUHP? Apakah hanya orang pidana? Dan orang pidana adalah orang yang punya kredensial ilmu. Tentu saja kredensial ilmu itu adalah menunjukkan jumlah tahun yang mereka dedikasikan untuk ilmu, dan pasti mereka adalah orang yang ahli, begitu ya. Tapi apakah keahlian adalah satu-satunya cara kita bisa memahami sesuatu? Bukankah pengalaman akan memberikan juga dimensi yang lain yang akan melengkapi keahlian? Saya tidak sama sekali mengatakan keahlian tidak penting. Keahlian, kredensial ilmu itu penting dan itu valid, tapi masih ada validitas yang lain. Nah, KUHP kan hukum yang diberlakukan kepada setiap orang. Mengapa ketika ngebahas kita ditanya, kamu belajar hukum pidananya sampai mana? Atau kamu belajar hukum pidana nggak? Atau kamu belajar hukum nggak? Kamu belajar baca nggak? Tapi ketika diberlakukan tidak ditanya. Orang yang di pasar, orang masyarakat adat tidak akan ditanya pernah baca atau enggak. Dianggap sudah ada hukum, maka kamu tahu. Bagaimana itu bisa terjadi ambivalen? Kan ketidakadilan ketika diberlakukan tidak dilihat dia siapa, ketika membahas dilihat dia siapa. Jadi sebetulnya kita bisa meminjam juga pendapat Rawls yang mengatakan bahwa kalau negara mau melakukan pengenaan kekuatan yang koersif, dan pidana pasti koersif, dalam demokrasi liberal, atau liberal ini juga artinya demokratis ya, hanya dibenarkan jika semua anggota masyarakat akan menerimanya dalam kondisi yang sesuai pilihan rasional. Jadi tentu saja semua manusia itu punya rasionalitasnya, dan rasionalitasnya berdasarkan pengalamannya harus didengar.
kembali ke pertanyaan siapa yang layak memperdebatkan RKUHP, saya sangat khawatir bahwa sebetulnya apa yang ditulis oleh Michael Patrick Lynch tentang arogansi epistemik sedang terjadi ketika kita membahas RKUHP. Arogansi epistemis itu salah satunya adalah kita menjadi sombong atau arogan terhadap sebagian besar atau sebagian kecil orang atau sumber informasi, dan kita dan kepada yang lain enggak gitu. Jadi kalau kita anggap kita sederajat, kita akan dengerin dia. Dengan sederajat itu macam-macam, bisa karena dianggap sudah senior, sudah usianya sudah banyak gitu ya, atau jabatannya, pangkatnya atau gelarnya gitu. Dan orang itu mungkin juga akan bertindak dengan itikat buruk yang mendasari kesombongan epistemik itu. Misalnya itu menurut saya ketika pemerintah bilang kamu mahasiswa, itu itikatnya buruk karena dan selalu menuduh kamu nggak baca gitu ya, seperti Menkumham itu selalu begitu kan gaya berargumentasinya kepada mahasiswa. Menurut saya itu ada kemungkinan itu ada indikasi itikat buruk karena yang ditanya itu karena yang semua yang kritis gitu. Padahal yang mendukung salah ngomong, salah kutip pasal, artinya nggak baca, nggak ditanya. Yang penting adalah bukan hanya mengenali arogansi epistemis ini, tapi akibatnya, yaitu dia mengurangi partisipasi, merongrong akuntabilitas, kepercayaan kepada epistemis itu sendiri, dan nilai kebenaran. Kan publik nanti, masyarakat kebanyakan bisa berpendapat, oh ternyata orang yang punya ilmu itu begitu ya, nggak mau dengerin orang. Itu kan merugikan kredensial itu dan akan mengurangi kepercayaan epistemik yang sebetulnya memang ya valid kalau dalam kategori ilmu yang lain. Nah, yang lain saya mau bilang begini, ini seakan-akan nggak ada hubungan ya multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Saya di sini menunjukkan bahwa ahli itu bahkan sudah sangat detail membedakan multidisiplin itu berbeda dari interdisiplin dan transdisiplin. Tidak penting sebetulnya mengetahui perbedaan itu, tapi saya mau menunjukkan hal-hal yang kita anggap nggak berbeda aja sebetulnya berbeda. Apalagi kalau cuma single disiplin, itu maksud saya. Dan sekarang, apakah kalau kita ngomong hukum pidana, kita nggak perlu belajar tentang psikologi? Kita perlu belajar, gitu, karena ada dasar penghaf misalnya. Kita perlu belajar tentang teknologi untuk mengetahui apakah sebuah perumusan pasal itu pembuktiannya akan dengan perkembangan zaman sekarang, misalnya yang terkait kejahatan undang-undang ITE, itu kan memerlukan ilmu lain. Orang-orang yang belajar teknologi. Saya akan lewatkan ini, tapi saya akan bagikan slide-nya untuk teman-teman yang mau melihat. Nah, dari sana sebetulnya Indonesia itu adalah negara yang sudah meratifikasi banyak sekali kovenan atau konvensi internasional hak asasi manusia, dan karena itu dia menjadi kewajiban HAM bagi Indonesia, tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga DPR dan pengadilan. Nah, salah satunya adalah tentu saja menghormati dan menjamin hak sipil, dan kita tidak membatasi hak atau kebebasan dengan alasan instrumen HAM tidak mengakui atau mengakuinya secara lebih rendah. Misalnya, ada kok di situ pembatasan hak kebebasan berekspresi, ya betul, tapi apakah pembatasannya yang sekarang sesuai dengan itu lain lagi. Nah, dan juga di dalam pasal 5 Kovenan Hak Sipil dikatakan tidak satu pun dalam kovenan ini dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui. Dan tentu saja kebebasan berpendapat dan lain-lain itu adalah hak yang diakui dalam kovenan. Atau mengakui sebagai yang lebih rendah sifatnya tadi ya. Nah, dari sana saya mau meneropong beberapa pasal 4 saja, pasal di dalam RKUHP sekarang, yaitu yang sudah berkembang, yang sudah teman-teman mungkin Bapak Ibu hafal juga, yaitu 273 RKUHP tentang pemberitahuan lebih dulu untuk mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Dan jadi kalau dia terganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran atau huru-hara, dipidana penjara. Sebetulnya kalau kita aksi kan sedikit banyak pasti akan ada terganggunya kepentingan umum, yaitu macet. Tapi kalau aksinya untuk menuntut pembatalan kenaikan harga BBM yang kenaikannya nggak berdasar, itu kan kepentingan umumnya lebih mendasar daripada cuma sekedar macet 1 sampai 5 jam gitu, atau 1 sampai 2 jam.
Nah, jadi ini bisa sangat diperdebatkan tentang kepentingan umum. Yang lain adalah kalau hak itu bisa kena pidana tanpa sesuatu yang valid, itu udah bukan hak lagi. Jadi misalnya gini, mengakibatkan keonaran. Mengakibatkan ini apa sih? Kalau ada, kita lihat ya, misalnya dalam kasus Papua ada rasialisme, ada rasisme. Kemudian orang protes kepada rasisme itu ya. Kemudian kemudian terjadi karena mereka diserang, disuruh bubar, diserang. Kemudian seakan-akan terjadi keonaran ya, karena ribut kan, orang lari-lari tunggang langgang bertemperasan gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia, yang aksi itu yang dikatakan mengganggu, yang menimbulkan kerusuhan, dan bahkan dikatakan mereka makar. Itu seperti misalnya yang menimpa teman-teman UBM Uncen gitu. Jadi ini kalau dilihat dari prakteknya akan membuat orang-orang yang aksi itu menjadi terpidana. Kemudian atau terdakwa setidak-tidaknya. Kemudian pasal 2818, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden. Ini adalah lese majeste. Pasal penghinaan pasal penghinaan dulu ada, dan sebetulnya apa sih martabat itu? Martabat itu dignity, dasar dari hak asasi manusia dan melekat pada manusia. Presiden itu kelembagaan, jadi harusnya bukan dignity, dia harusnya kewajiban atau kedaulatan ya, kedaulatan negara gitu. Jadi bukan martabat, ini aja udah salah konsep. Mau dibuat jadi delik aduan, bukan itu persoalannya. Tapi ada pemahaman bahwa presiden itu punya martabat, itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Begitu. Kemudian menyerang kehormatan. Coba kalau kita bikin polling nih sekarang teman-teman IM 57+, apa sih harkat dan martabat? Itu pasti pendapatnya beda, karena saya udah tanya juga ke anggota DPR, kalau pas ketemu apa sih harkat martabat, dia bilang luas. Kalau luas susah dong pidana luas. Pencurian itu sangat ketat, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, mengambil barang milik sendiri tanpa izin bukan pencurian, mengambil barang orang lain dengan izin bukan pencurian. Itu jelas. Jadi kalau martabat itu bisa macam-macam, ya dia udah nggak sesuai dengan asas legalitas. Dan apa yang disebut kehormatan itu juga luas. Jadi udah harkat martabat luas, kehormatannya pun luas juga. Menyerangnya itu juga luas. Itu menyerang itu metafora atau menyerang betul. Oke. Dan yang berikutnya adalah yang melakukan penghinaan kepada pemerintah yang sah. Ini Hatsai artikelen. Ini sebetulnya kan Hatsai itu menyatakan kebencian, bukan penghinaan. Jadi ini ada masalah penerjemahan juga karena RKUHP nggak pernah diterjemahkan. Makanya dulu saya heran, kok KUHP ada pengarangnya ya, Mulyatno, Sianturi, dan lain-lain. Oh ternyata mereka adalah yang menerjemahkan karena tidak ada penerjemahan resmi. BPHN bikin penerjemahan tapi belum dinyatakan sebagai itu yang resmi ya. Kalau terjemahan BPHN dinyatakan sebagai yang resmi, maka terjemahan di toko buku yang ada namanya itu pasti nggak diizinkan, akan dimusnahkan gitu. Nah ini juga sudah dibatalkan dengan putusan MK, selain bahwa keonaran itu sangat karet. Saya 5 detik nyalain ini, naruh charger sebentar. Mohon dapat dipersingkat juga Mbak Sun. Apa-apa yuk, jangan dipersingkat yuk. Menarik nih. Biar lu nggak usah ngomong ya, Mal. Loh, hilang. Udah hilang. Kita tunggu sebentar. Mungkin ada sedikit masalah teknis. Coba saya tunggu dulu ya.
baterai mungkin ya habis kali. Atau sambil menunggu, ini ada pertanyaan buat Pak Pohan sebelum ke Mala ya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Pohan. Sebentar saya bacakan Pak Pohan. Yuk. Sebentar. Sebentar ya Pak ya. Ini belum masuk ya. Ini soal kodifikasi Pak Pohan. Ya. Jadi menurut Bapak, apakah tipikor baiknya masuk dalam kodifikasi, sedangkan di banyak negara termasuk Belanda sedang ada wacana membuat aturan tipikor sendiri, sehingga mengatur juga pencegahan dalam satu legislasi. Mungkin bisa dijawab dulu sambil menunggu Mbak Asvin. Pak Pohan, monggo. Ya, ini kan soal ini kan perdebatan yang sudah panjang juga ya, soal tipikor perlu atau tidak. Nah, orang melihatnya, kalau kita lihat KUHP, bahkan tidak ada delik yang namanya korupsi. Yang ada kan kejahatan jabatan. Terus orang menganggap bahwa, lihat, harusnya tipikor itu masuk aja ke dalam KUHP. Gitu ya. Dulunya kan begitu. Karena pernah ada draft yang semuanya ada di dalam tipikor. Di dalam RKUHP. Nah, persoalannya adalah kan kita nggak bisa belajar dari negara lain soal ini. Karena apa? Ya memang situasinya nggak sama. Indonesia nggak sama dengan Belanda, dengan Jerman, ya. Di mana di sana korupsi itu sangat kecil. Sehingga di sana apakah korupsi merupakan extraordinary crime? Ya enggak lah, ya. Ya memang di sana sedikit mungkin yang extraordinary di sana adalah perdagangan manusia sebagai extraordinary. Jadi kita nggak perlu dalam hal ini kita jangan, kalau di negara maju atau yang lebih maju dari kita itu begitu, terus kita mau ikut. Kita harus lihat perlu atau tidak Indonesia. Sampai hari ini, ya korupsi kita masif. Dan korupsi kita jelas, silakan penelitiannya siapapun akan memperlihatkan dampaknya ke seluruh sendi kehidupan, bukan cuma ekonomi, ya bahkan. Ya, yang paling mengerikan adalah di dunia pendidikan kita ada korupsi. Ya, apa jadinya generasi muda kita ke depan yang kepalanya diracuni oleh nilai-nilai koruptif. Jadi ada kebutuhan yang sangat khusus untuk memeranginya. Nah, kebutuhan yang sangat khusus kan dari dulu kita sudah bilang ya, extraordinary crime memerlukan extraordinary measures. Ya menghadapinya juga harus extraordinary. Itulah dibikin KPK. Dibikin KPK kalau cuma KPK-nya doang, lembaganya aja, yang nggak ada extraordinary-nya dong. Gitu ya. Kan harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang juga extraordinary. Nah, sekarang kita kembali ke apa sih tujuannya bikin kodifikasi, bikin KUHP? Kan mau ngumpulin jadi satu untuk hal yang sifatnya umum. Maka bisa nggak masuk ke sana? Ya sulit tentu, ya karena akan diberlakukan prinsip-prinsip yang juga digunakan dalam memerangi misalnya pencurian ringan, yang digunakan dalam memerangi penggelapan ringan. Nah, ini persoalan yang jauh lebih serius. Maka diperlukan hal yang khusus. Maka kalau kita bicara semacam itu, sebaiknya di luar. Nah, ketika berdebat, terus ujung-ujungnya keluar bridging artikel itu. Mau mengakui di luar. Tetapi kalau kita baca cermati, rancangan KUHP itu hanya mau mengakui KPK sebagai lembaga yang punya kewenangan. Selebihnya mau dikembalikan lagi kepada apa yang ada di dalam KUHP. Ya kan, tadi pasal 15, pasal 21 udah jelas dicabut katanya. Ya, keistimewaan yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor oleh tim perumus
dianggap nggak benar itu. Padahal itu kan dulu sudah ada diskusi panjang lebar yang menyusun undang-undang tipikor kan juga bukan sehari dua hari itu mendiskusikan mengapa mereka dulu memerlukan pemberatan pidana. Tim perumus bilang, oh enggak, itu enggak benar dulu itu cara berpikir. Saya nggak tahu karena kita nggak pernah kan publik diajak berdebat. Jadi Aswin ya, saya kira bagus sekali dalam mana partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan ini. Ada arogansi apa. Kemarin saya lihat di YouTube ya, dalam satu debat publik ada wamen hukum dan ada dosen kalau nggak salah yang mempertanyakan soal pasal tadi penghinaan kepala negara itu. Terus yang saya kaget adalah pernyataan Pak Wamen itu. Dia bilang yang goblok itu yang nggak ngerti. Dia terus menjelaskan ini ada 3 raison d'être dalam penyusunan pasal itu. Jadi kalau kita nggak ngerti 3 raison d'être itu goblok. Padahal raison d'être-nya itu kita nggak pernah tahu gitu. Ya. Saya agak kaget terus terang dengan pernyataan itu. Kok kenapa sampai ngomong goblok gitu ya? Ngeri nggak coba? Jadi tadi sangat relevan itu apa yang disampaikan oleh Mbak Aswin itu. Ya bahwa ini pemerintah nih kok jadi kayak arogan gitu. Ya kalau saya melihat bahwa harusnya orang-orang muda seperti Mbak Aswin apa ini adalah di dalam tim perumus itu. Tim perumus itu nggak perlu profesor pidana mungkin 1 atau 2 aja lah cukup. Yang lebihnya harus ada antropolog, sosiolog, ya mungkin juga psikologi massa, mungkin juga apalagi ya. Tapi orang-orang tokoh-tokoh muda ya karena ini kan nanti KUHP ini yang usernya kan generasi muda ya bukan generasi saya. Saya sih cuman udah di ujung-ujung nih gitu ya. Tapi yang muda-muda gitu loh. Jadi kalau soal kodifikasi jawaban saya kalau menurut saya harusnya di luar. Sudah baik, Pak. titik. Nggak usah ada bridging. Oke, baik. Terima kasih Pak Pohan tanggapannya. Ini Mbak Asvin sudah kembali lagi. Sorry. Aduh, maaf sekali. Silakan Mbak Asvin menyelesaikan 2 slide terakhir. Silakan. Iya, tinggal 2 slide. Minta maaf. Jadi sebetulnya yang 2 lagi itu cuma mau menunjukkan ini juga tentang penghinaan kekuasaan umum ya, mirip. Dan kalau orang yang mengkritik tentang pemberantasan korupsi, sangat mungkin juga kena ini. Kita tahu bahwa meskipun kemudian dalihnya sudah delik aduan, lagi-lagi bukan itu persoalannya, tapi esensinya bagaimana kita bisa dianggap menghina penguasa gitu. Yang ada menurut saya penguasa menghina rakyat karena kerja nggak beres gitu. Dan ini ada laporan khusus PBB yang mengatakan bahwa HAM itu melindungi individu dan kelompok orang, bukan suatu yang abstrak gitu atau institusi gitu. Nah, yang terakhir sekali untuk melihat seberapa kolonial kita RKUHP-nya, karena kan semangatnya tadi dekolonialisasi. Nah, ini putusan-putusan MK ini sering dikutip juga oleh pemerintah, tapi dipotong, ditulis misalnya hanya delik aduan. Tapi coba kita lihat di sini, sehingga dalam RKUH pidana yang merupakan upaya pembaruan KUH pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip. Jadi atau mirip dengan pasal 134, 136 bis dan pasal 137 KUHP. Jadi menurut saya sebetulnya persoalannya sudah jelas begitu ya. Ini kalau sering orang yang nolak RKUHP dibilang jangan cuma maunya kamu, sebetulnya pertanyaannya siapa yang mau pakai maunya gitu. Orang MK-nya udah jelas kok, putusan MK-nya dan kovenan-kovenan atau hak asasi manusia juga sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asvin. Waduh, ini penjelasan Mbak Asvin luar biasa gitu ya. Apa namanya, kalau kata Mala itu udah level profesor di penjelasannya ya, Mala ya, substansinya ya. Jadi tadi Mbak Asvin menjelaskan harusnya gitu ya, penyusunan hukum pidana itu seperti apa gitu ya. Tadi udah menjelaskan secara filosofis seperti apa gitu kan, harusnya kritis, holistis gitu ya. Pembatasan boleh tapi tetap mengedepankan HAM kira-kira gitu. Terus yang menarik tadi
ada istilah apa namanya arogansi epistemis gitu. Jadi kalau sekarang itu ini memang pemerintah mendengarkan gitu, tapi yang kita sampaikan ya tidak didengarkan ya, mendengarkan tapi tidak kira-kira begitu. Lalu tadi juga Mbak Asfi mempertanyakan kalau memang ini tidak bisa diperdebatkan, tadi mahasiswa kalau berdebat dianggap tidak level gitu, lalu siapa sih yang layak berdebat di RKUHP ini gitu. Terus harusnya perdebatan KUHP ini tidak hanya orang-orang yang memiliki keahlian, tetapi juga keahlian dan kredensial ilmu istilahnya Mbak Aswin gitu. Tapi juga ya harus orang-orang yang punya pengalaman. Jadi substansi penyusunan jauh akan lebih komprehensif gitu. Lalu tadi juga bicara tentang arogansi epistemis gitu, agak tidak adil gitu ya. Jadi ketika diterapkan tidak melihat siapa gitu, tidak melihat dia siapa gitu, tapi giliran pembahasan kok harus dilihat dia siapa. Nah inilah yang menunjukkan apa ya ciri-ciri arogansi epistemis menurut Mbak Asvin tadi gitu. Kira-kira itu mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Asvin dapat mencerahkan kita dan membuat kita bisa mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Selanjutnya untuk narasumber berikutnya Bapak Rasa Mala Aritonang, mohon singkat Pak Rasa Mala Aritonang. Ya. Kalau boleh 15 menit ya. Terima kasih moderator. Sesuai dengan komitmen saya di awal, mungkin saya hanya menghabiskan 5-7 menit. Waduh. Itu jauh dari ekspektasi moderator 15 menit. Mudah-mudahan saya bisa selesai 5-7 menit. Saya ada satu screen, mungkin bisa saya share. Ini satu halaman saja untuk memandu diskusi kita. Saya sekali lagi saya sangat menikmati paparan dari dua panelis, dari Mbak Asvin juga Pak Pohan. Saya kira ada satu review yang sangat mendalam disampaikan tadi Mbak Asvin sampai masuk ke kerangka filosofis. Saya pikir itu kedalaman yang cukup baik untuk kita bisa berpikir reflektif soal KUHP ini. Sebentar saya share screen. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Oke. Sebenarnya kita lagi membicarakan sebenarnya perubahan atau pembaruan KUHP ini mau dibawa ke arah mana sih? Itu kan yang sebenarnya kalau kita diskusi pada hari ini, dan sebenarnya bukan pada hari ini aja sih, sudah bertahun-tahun kita diskusi soal ini. Saya buat satu catatan kritis, dan ini sebenarnya bukan satu hal yang baru, tadi sudah banyak disampaikan. Jadi ini mungkin bagian dari highlights dari dua panelis yang sebelumnya yang sudah membahas cukup dalam soal bagaimana perkembangan RKUHP kita dan mau kemana arahnya. Saya mau mulai dengan satu statement bahwa pembaruan hukum pidana nasional kita itu adalah bagian penting dari perjalanan negara hukum kita, dan itu urgent. Ya, sekali lagi itu urgent gitu. Kita semua punya kepentingan yang sama untuk pembaruan hukum pidana. Hukum pidana kita sekarang yang berbasiskan KUHP yang disusun pada zaman Belanda, saat ini semakin kita rasakan tidak kompatibel lagi dengan praktek-praktek hukum kita sekarang. Banyak ketentuan pasal-pasal yang bahkan sudah dikoreksi lewat Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau kita mengikuti putusan-putusan pengadilan, ini harus dibaca bahwa pengadilan menerapkan ketentuan atau norma-norma hukum dalam kasus-kasus konkret. Itu banyak perkembangan yang sudah jauh lebih cepat begitu, dan itu memerlukan adaptasi di dalam aturan itu sendiri. Persoalan di kita kan pembahasan di dalam undang-undang tadi sudah disebutkan oleh Pak Asvin juga Pak Pohan. KUHP ini mengcover semua masyarakat Indonesia, dan di dalam pengaturan itu juga dibebankan sanksinya sanksi pidana, pidananya pidana penjara dalam konteks hukum pidana meletakkan nestapa kepada seseorang yang dianggap melanggar ketentuan itu. Bayangkan, dia kena nestapa, dia jadi menderita karena dijatuhkan sanksi pidana. Penderitaan itu bukan cuma sama dia, itu juga akan akan terkena pada keluarga, pada masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Jadi dampaknya begitu luas, begitu besar. Sehingga sekali lagi ketika bicara tadi Mbak Asvin bicara partisipasi publik, sebenarnya itu yang paling esensial di dalam pembahasan RKUHP ini. Mbak Asvin bahkan tadi menyinggung soal
Jangan sampai ketika kita bicara fiksi hukum, semua orang ketika di dalam pelaksanaan undang-undang, semua orang dianggap tahu hukum. Tetapi di bagian lain dalam pembahasan, tidak semua orang dianggap perlu untuk diajak bicara di dalam penyusunannya. Justru ini kan sisi ketidakadilannya. Nah, public participation yang selama ini kita pahami, selama ini yang kita tangkap dari respon para penyusun aturan, umumnya melihat bahwa cukup untuk memberikan ruang, orang menyampaikan, selesai sampai di situ. Pada dasarnya apa yang kita sebut public participation itu jauh lebih dalam dari itu yang harusnya kita apalagi dalam penyusunan RKUHP dengan background yang tadi saya sampaikan, mestinya ada meaningful public participation. Jadi partisipasi publik yang punya arti penting dalam penyusunan peraturan ini. Itu mencakup dua hak, rights. Hak untuk didengar, rights to be heard, juga rights to be considered. Jadi bukan cuma didengar, apa yang kita sampaikan ini mesti dipertimbangkan dengan baik. Kalaupun kemudian apa yang kita sampaikan tidak dipertimbangkan, harus dijelaskan kenapa itu tidak masuk ke dalam pertimbangan atau itu tidak diakomodasi di dalam pengaturan tersebut. Itu baru kita bisa bilang ada meaningful public participation yang hari ini nampaknya itu tidak bisa kita lihat dalam pembahasan. Bahkan untuk bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu draft yang dibahas, sulit sekali untuk mendapatkan akses itu. Saya kira itu persoalan penting yang kedua. Yang ketiga, problem penyusunan. Saya mengikuti betul penyusunan ini dari tahun 2014. Ini bagian dari sejarah panjang advokasi RKUHP. Saya dulu di KPK bersama teman-teman itu mulai tahun 2014. Kita menyusun satu studi khusus RKUHP, menyusun anotasinya bersama Pak Pohan juga. Waktu itu saya ingat, dengan beberapa tim akademisi juga. Kita menyusun, kemudian kita menyampaikan kepada stakeholder, kepada pemangku kepentingan, pemerintah juga juga menyampaikan kepada masyarakat sipil, membangun konsolidasi dan seterusnya. Dalam proses penyusunan itu, kalau saya mengikuti, memang dominasinya begitu kuat dalam kacamata hanya hukum pidana ya. Dan bahkan yang paling simpel saja, saya memahami bahwa terjemahan atau tafsiran apa yang dituangkan oleh undang-undang, oleh KUHP misalnya, itu kan diterjemahkan oleh hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Artinya putusan-putusan pengadilan itu kan jadi bagian penting sebagai informasi dan basis data yang ilmiah untuk melihat sejauh apa praktek pengadilan, praktek hukum menerjemahkan atau memperbaharui norma-norma yang diterapkan dalam pengadilan. Artinya sebenarnya kita melihat dalam konteks itu sebenarnya terjadi dialektika antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Ada kemungkinan putusan pengadilan melakukan koreksi-koreksi melalui putusan, melalui pertimbangannya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang itu mestinya, koreksi itu yang mestinya kemudian diakomodasi juga di dalam perbaikan undang-undang ke depan. Sehingga prosesnya kan akan terus begitu siklusnya, sebagai sebuah siklus gitu. Undang-undang diperbarui berdasarkan putusan-putusan pengadilan, kemudian putusan pengadilan menerjemahkan lagi undang-undang yang baru itu, kemudian juga melakukan penemuan-penemuan hukum, kemudian diperbaiki lagi, terus begitu siklusnya, sehingga hukum bisa berkembang. Persoalannya saya tidak melihat itu dalam beberapa pembahasan. Mungkin kalau baca naskah akademik tidak akan ketemu banyak putusan-putusan atau basis data informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Ini yang simpel saja, yang berkaitan langsung dengan urusan hukum ya. Kita tidak akan menemukan secara lengkap putusan apa sehingga kemudian digunakan sebagai basis untuk menyusun, memformulasikan satu klausula di dalam RKUHP misalnya ketika bicara soal makar atau bicara soal tindak pidana korupsi dan sebagainya gitu. Di bagian yang masih dalam konteks hukum saja, saya merasa bahwa itu tidak cukup lengkap, tidak cukup digunakan, apalagi ketika tadi Mbak Asvin bicara pendekatan-pendekatan lain di luar hukum, bicara soal interdisipliner, apalagi bicaranya soal multidisipliner, saya pikir jauh sekali.
Karena memang saya mengikuti pembahasan itu, ya ada juga diundang, psikolog kayaknya pernah diundang, juga mungkin dokter juga pernah diundang waktu itu di beberapa pertemuan, tetapi tidak ada satu kajian atau studi-studi khusus yang memang melibatkan disiplin ilmu lain yang kemudian digunakan informasinya, digunakan hasil kajiannya untuk memperkuat penyusunan di dalam RKUHP ini. Gitu. Jadi memang ya memang sangat terbatas sekali, sangat monopolistis sekali pembahasan di RKUHP ini. Ini sepanjang pengalaman saya terlibat di dalam penyusunan RKUHP ini. Kemudian catatan selanjutnya soal apa yang disampaikan Pak Pohan, kami sendiri memang kan dulu sampai dengan tahun 2019 itu mengadvokasi khusus untuk tindak pidana korupsi. Saya berdebat panjang waktu itu dengan Mas Edi di koran Kompas, kemudian saling menjawab sampai akhirnya kemudian datang undangan untuk berdebat langsung lah di UGM waktu itu. Saya ingat dari perdebatan di koran, kemudian undangan pemerintah, kami hadir waktu itu di Menko Polhukam bersama Pak Agus, zaman masih Pak Agus tuh. Kemudian pada tanggal 4 Juli, di bulan ini juga, bulan Juli, tahun 2018, diundang ke Istana Bogor untuk ketemu langsung dengan Presiden Jokowi, membicarakan RKUHP. Ada 3 atau 4 menteri yang hadir di sana, mendampingi Pak Presiden, kami ber-6 hadir di sana, menjelaskan soal posisi KPK terkait dengan revisi Undang-Undang KUHP, revisi Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana kami menjelaskan soal, sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Pohan, ya memang tidak ada insentif untuk pemberantasan korupsi dengan perubahan RKUHP tersebut. Tidak ada insentif, ada potensi pelemahan secara kelembagaan, ada problem norma, ada banyak ketidakpastian yang bisa berisiko terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi ke depan. Itu yang kami sampaikan di dalam pertemuan tersebut. Dan akhirnya kesimpulannya ya tadi kan seharusnya di 2018 bulan Agustus, tepat di 17 Agustus ya, itu direncanakan ada pengesahan RKUHP. Nah, dengan adanya pertemuan tersebut kemudian ada pernyataan Bapak Presiden bahwa kalau begitu coba ini lagi deh, kumpulkan lagi, ditampung lagi apa yang menjadi concern isu dari banyak pihak untuk melengkapi RKUHP, untuk pembahasan RKUHP, sehingga tidak jadilah Agustus itu disahkan. Nah, dalam pertemuan selanjutnya saya diundang itu ke UGM, saya ketemu sama Mas Edi, kemudian bicara di sana di tengah diskusi itu Mas Edi sempat, saya udah izin itu sama Pak Pohan untuk hadir di sana, kalau nggak dapat instruksi Pak Pohan nggak boleh hadir. Nah, di sana saya dibisiki sama Mas Edi, bilang bahwa apa yang disampaikan sebagai masukan dari KPK sudah dilakukan secara khusus pembicaraan antara Prof. Edi, Prof. Muladi, dan Bu Tuti, Prof. Tuti. Intinya mereka akan dibuatkan bridging artikel. Bridging artikelnya sudah disiapkan, saya sempat ditunjukkan bridging artikelnya. Rupanya nampaknya itu yang dituangkan dalam pasal 627 yang tadi disampaikan oleh Pak Pohan. Tapi memang walaupun ada bridging artikel itu, problem-problem yang lain yang disampaikan Pak Pohan itu tidak terhindarkan, itu tetap masih ada. Tumpang tindih dan ketidakpastian hukum terkait dengan norma lain yang ada di luar itu tetap ada potensi besar penafsiran berbeda dari penegak hukum nanti kalau itu kemudian diberlakukan. Dan itu dari sisi penegakan hukum akan jadi persoalan yang serius, dan dampaknya itu akan berdampak kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum ya. Itu catatan terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian catatan lainnya saya pikir juga apa yang disampaikan oleh Mbak Asvin soal sebenarnya kita ini kan lagi bicara di satu sisi
gagasan dari penyusun KUHP yang baru itu bicara dekolonialisasi, karena KUHP disusun dengan watak dan pikiran kolonialisme, maka itu mau dicabut, mau dihilangkan. Tetapi kita melihat ada potensi justru menuju otoritarianisme, dari dekolonialisme menuju otoritarianisme. Nampaknya memang kita harus mendudukan juga sebenarnya kita mau lihat negara ini bagaimana sih. Tadi pasal-pasalnya ada disinggung oleh Mbak Asvin soal kebebasan pendapat, soal penghinaan kepada pejabat umum, kepada negara, kepada presiden dan seterusnya. Ini ada dua dikotomis pandangan yang memang harus kita tegaskan dulu. Kita mau melihat negara ini sebagai simbol sakral, atau kita mau menempatkan negara ini sebagai organisasi pelayan publik. Itu beda cara pandangnya, dan perbedaan cara pandang itu betul-betul tajam. Begitu kita bicara negara sebagai simbol sakral, kita berangkat pada fiksi. Pada fiksi, negara ini kan fiksi. Kita meng-create dalam pikiran kita bahwa ada negara itu terdiri dari masyarakat, ada wilayah, ada badan-badan, dan seterusnya, yang itu harus dihormati, itu adalah bagian. Makna-makna itu sebenarnya kita tanamkan dalam pikiran kita sebagai sebuah fiksi sebenarnya. Tetapi kemudian di bagian lain, sebenarnya kalau kita mau berpikir reflektif, kebutuhan terhadap negara muncul karena adanya kepentingan, bukan orang per orang, tetapi banyak individu yang merasa bahwa relasi kita sebagai individu, kepentingan kita untuk memajukan kehidupan bersama kita sebagai manusia akan lebih mudah, akan lebih efektif, akan lebih efisien kalau dilaksanakan lewat satu organisasi yang kita sebut negara. Pada poin itu, maka kita meletakkan negara yang mesti melayani publik. Makanya masuk tadi jalan pikiran Mbak Asvin bahwa justru kita harus diberi ruang yang luas, yang bebas untuk bisa menyampaikan kritik secara luas kepada negara, kepada pemerintah yang memang kita tunjuk untuk memberikan layanan kepada kita sebagai masyarakat. Kan sebenarnya itu logiknya. Gitu. Nah, ketika keran channel ini ditutup, digeser, justru siapa yang bicara, siapa yang menyampaikan kritik, siapa yang kemudian menyampaikan catatan kepada pemerintah, kepada pejabat, kepada ini kemudian dipidana. Saya pikir asumsi kita bahwa kita menciptakan negara sebagai suatu organisasi yang melayani kepentingan publik kita itu tidak ada, gitu. Jadi kita hanya berangkat pada tadi. Nah, ini mungkin perlu ditegaskan, dan saya pikir kita harus perkembangan negara modern sekarang jelas sudah meninggalkan apa yang disebut tadi sekedar sebagai simbol sakral, tapi dia sudah menempatkan negara sebagai organisasi layanan publik. Sekali lagi, highlight-nya adalah kita punya kepentingan yang sama untuk memajukan kehidupan kita dalam berbangsa bernegara, dan untuk itu kita buat negara untuk membantu kita, melayani kita untuk memajukan kepentingan tersebut. Yang terakhir, diskusinya ada banyak, dan ini sudah berjalan begitu lama. Kita punya kepentingan yang sama bahwa pempidanan nasional tetap harus diperbarui. Tetapi ini harus diperbarui dengan revisi yang benar, dan tentu saja punya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Untuk itu penting untuk mengkonsolidasikan kembali isu-isu krusial yang tadi banyak catatan yang disampaikan oleh kita pada kesempatan ini, dan saya pikir juga di tempat lain, diskusi-diskusi lain juga banyak catatan juga, dan mungkin itu perlu untuk dikonsolidasikan dan memikirkan bagaimana caranya untuk mendorong ini kepada otoritas, kepada pihak yang memang melakukan penyusunan, kepada tim penyusun untuk bisa mendengarkan dan bisa mengakomodasi apa-apa yang catatan-catatan yang kita sampaikan. Saya kira itu secara garis besar highlights atau garis merah yang saya sampaikan terkait dengan pembahasan kita soal RKUHP ke depan. Terima kasih Bu Moderator, saya ngabisin 7 menit sesuai dengan janji, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Baik, terima kasih Pak Rasamala Aritonang atas info-info dan pandangan-pandangannya terkait dengan revisi RKUHP berdasarkan pengalaman sebetulnya sebagai
tim yang dulu pernah memberikan usulan khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kewenangan KPK. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, tanya jawab. Sebetulnya kita tidak punya cukup waktu, tetapi tidak apa, kita buka waktu 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Apakah para peserta ingin mengajukan pertanyaan? Karena saya tidak melihat ada pertanyaan di fitur Q&A. Silakan kalau ada pertanyaan untuk raise hand. Saya tunggu beberapa detik ya. Atau monggo kalau para panelis yang juga akan mengajukan pertanyaan. Kalau belum ada ya. Kalau belum ada, mungkin yang belum terjawab itu adalah apa sih sebetulnya yang harusnya bisa kita lakukan. Tadi kata Pak Pohan itu seharusnya kita bisa mengeluarkan rekomendasi, setidaknya rekomendasi gitu dari hasil webinar ini. Nah, mungkin dari sisi Mbak Asvin yang sangat intensif ya bergelut dalam dunia advokasi gitu. Apakah ada masukan Mbak Asvin? Kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan agar kita didengarkan gitu? Paling tidak publik lah, rakyat atau CSO, para ahli gitu didengarkan ya, diakomodir dan didengarkan, bukan hanya didengarkan. Monggo Mbak Asvin. Iya, saya sebetulnya bingung juga ya kalau supaya didengarkan bagaimana, karena kalau belajar dari diakomodir gitu ya. Oke, karena kalau buat 2019 itu ketika aksi baru tuh didengar gitu ya, dan polanya begitu. Tapi kalau kita mau memberikan masukan, mungkin terutama seperti Pak Pohan dan Mas Rasamala yang memang ahli secara ilmu dan kaya secara pengalaman, bisa menyumbangkan simulasi. Kalau pasal ini diberlakukan, itu apa saja yang bisa kena gitu. Misalnya satu pasal tadi, harkat martabat, jangan-jangan variannya ada 20. Atau teman-teman IM 57 bisa bikin semacam survei ke 100 orang, ke 100 ahli yang disebut harkat martabat itu apa sih? Martabat presiden, kalau jawabannya ada 50, itu berarti pasal itu nggak valid. Kalau ada 5, nggak valid. Ada 2 aja nggak valid, karena pencurian hanya ada 1 kategori, nggak boleh ada 2 kategori. Begitu, Mbak Nova. Baik, terima kasih. Rekomendasi pertama sebetulnya inline dengan Pak Pohan tadi ya. Setidaknya tim penyusun itu ya jangan dari yang senior-senior aja gitu ya Pak Pohannya, kira-kira ya tokoh-tokoh akademisi muda yang mungkin mohon maaf ini secara wawasan gitu mungkin jauh lebih up to date gitu dibandingkan mohon maaf ini senior, mudah-mudahan saya salah. Betul. Yang kedua tadi boleh masukan dari Mbak Asvin, setidaknya ada apa ya, ada simulasi yang praktis gitu ya, kalau misalnya atau tulisan ya mungkin ya dari para praktisi dan akademisi untuk menyumbangkan tadi simulasi jika pasal-pasal ini diterapkan dampaknya seperti apa. Nah, untuk tadi usulan ke IM57 juga terima kasih Mbak untuk membuat survei itu, nanti kami diskusikan di internal IM57. Monggo ada komentar lain Pak Pohan. Mbak Yunova, menurut saya begini ya, kalau kita cuma menyampaikan sesuatu, ya, saya kira apapun yang disampaikan, karena ini kan sudah prosesnya sudah panjang. Jadi tim perumus itu mungkin merasa, saya sudah tahu itu, gitu ya. Saya sudah pernah dengar itu. Ya udah, proses itu terus berlanjut seperti tadi analisa Mbak Asvin itu benar, ya, ada arogansi, mungkin juga karena ketika dia di dalam, dia nggak bisa melihat lagi. Oleh karena itu menurut saya, itu perlu penyegaran timnya yang harus disegarkan. Ya, gimana caranya? Kita ngomong sama yang punya kekuasaan untuk membentuk tim itu supaya ada penyegaran. Siapa? Orang muda. Ya, nggak usah harus orang hukum pidana, antropolog, sosiolog, ya, aktivis seperti Mbak Asvin yang tadi menurut saya sangat baik ya. Dia harus ada di dalam sana untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah, orang-orang baru ini tentu akan lebih mau mendengar ya, ketimbang yang sudah puluhan tahun mungkin ya di sana, sudah lelah, ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat diundangkan. Kalau nanti mau dirubah ya rubah lagi aja katanya gitu kan. Jadi
nggak bisa lagi kalau kita bikin apa, mau bikin apa juga menurut saya nggak akan didengar. Ya. Artinya secara formal, ya kami sudah menerima masukannya, terima kasih. Ya udah, gitu. Dan nggak ada gunanya. Jadi konkret aja kalau saya, orang seperti Mbak Aswin, Bang Rasa Mala, masuklah itu ke sana. Jadilah bagian dari tim itu. Ya, mungkin teman-teman ICGR ya bisa supaya ada perubahan yang lebih konkret. Dan saya yakin kita semua akan jauh lebih senang ya, bergembira, dan paling tidak kalaupun berbeda yaitu aspirasi dari orang muda yang nanti user dari KUHP ini. Baik, Pak Pohon. Terakhir, Pak Mala mau menambahkan, ini sekalian closing statement ya, mengingat waktu kita sudah mendekati pukul 12. Monggo, Pak Mala. Ya, saya sih sepakat dengan Pak Pohan gitu. Segala kemungkinan yang bisa ditempuh untuk bisa mendorong perubahan KUHP lebih baik, kita harus lakukan gitu. Saya sendiri berpikir gini Pak, cuma ini diskusi ya, nggak tahu ini masih mungkin untuk dilakukan atau tidak gitu. Dari tim memang mengusung gagasan kodifikasi, makanya memang kompleks dan rumit. Dia mesti masukkan semua, bikin bridging, artikel, segala macam lah, mengcover semua urusan tindak pidana khusus, administratif penal, dan sebagainya. Rumit, betul, rumit. Tapi di bagian lain sebenarnya kita paham bahwa kebutuhan perbaikan KUHP mungkin hanya 20% atau 30% dari isi KUHP itu sendiri. Bagian lainnya 60-70% jangan-jangan itu masih acceptable untuk kita. Beberapa pasal yang esensinya, substansinya bertalian langsung dengan kepentingan masyarakat, misalnya soal kebebasan berpendapat, 310, 311 yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, ketentuan-ketentuan soal soal anslah, soal makar juga yang sudah dikoreksi dan seterusnya, mungkin itu perlu direvisi. Poinnya adalah mungkin nggak kalau kita menyusunkan satu, ini kan antara kodifikasi dengan memodifikasi gitu. Mungkin nggak sih kita menyusun satu modifikasi, kemudian menyampaikan itu sebagai gagasan tandingan terhadap kodifikasi yang rasanya kompleks, rumit, dan kita tidak pernah tahu kapan itu bisa diselesaikan gitu. Di tengah perdebatan begitu banyak isu yang kontroversi di masyarakat ya, ini belum lagi ngomong soal hate speech, kemudian pencemaran agama dan seterusnya yang jauh lebih rumit lagi perdebatan isunya. Nah, mungkin nggak sih kalau kita menyusun satu modifikasi saja pada bagian-bagian tertentu yang memang krusial dan itu diajukan sebagai perubahan sementara gitu sambil menunggu. Ya silakan saja kalau kodifikasi mau dilanjutkan terus dengan berbagai perdebatannya gitu. Untuk mengisi kekosongan hukum KUHP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi apapun itu menurut saya memang mesti ada movement, mesti ada satu gerakan konkret, apakah itu lewat rekomendasi-rekomendasi dari masing-masing institusi ataupun secara kolektif luas di civil society untuk tetap menyampaikan itu ya kepada pemegang, pada otoritas ya. Apakah itu berkaitan dengan tim penyusun, perlu adanya pembaruan penyegaran, atau itu juga berkaitan dengan substansi catatan-catatan yang poin krusial dari sisi kita ya. Kira-kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Pohan, Pak Aswin. Saya kira saya slide-nya untuk saya menikmati betul diskusi kita yang ini. Baik, terima kasih atas masukannya dari Mbak Asvin, Pak Pohan, dan malah nanti mungkin rekomendasi poin-poin rekomendasi tadi gitu. Nanti kita juga upload di IG-nya ini ya, Mbak Ninis ya, di IG-nya yang nomor 7. Mudah-mudahan kalau yang membaca bisa melihat itu di rekomendasi tersebut. Oke, waktu menunjukkan pas pukul 12. Lagi-lagi saya tidak akan mengulang kembali ya. Tadi ada satu pertanyaan yuk untuk Pak Pohan tuh kemungkinan tadi. Saya pikir tidak jadi. Ya tadi sudah yang dibahas pertama. Bukan, tadi saya tanya Pak Pohan kemungkinan untuk menyusun gagasan tandingan. Oh, oke. Monggo Pak ditanggapin sebentar. Kira masih berguna. 1 menit.
Kalau saya prefer penyegaran tim ya, tapi isi orang-orang muda ya, teman-teman kemarin yang dalam acara yang diinisiasi oleh ICGR ya, itu banyak sekali pembicara-pembicara yang masih muda-muda ya, yang menurut saya hebat-hebat ya, kritis. Kenapa? Saya membayangkan kok kenapa mereka ada di luar, kenapa mereka nggak ada di dalam gitu ya, gitu. Tapi kalau itu tidak berhasil, barangkali mungkin perlu kita mengumpulkan orang-orang muda itu untuk punya usulan tandingan. Soal usulan tandingan itu nanti kita sekarang nanti usulan tandingan itu bisa dijual ke masyarakat, kita lihat responsnya. Ya, mau bersaing sama usulannya pemerintah gitu ya. Kalau ternyata ini lebih baik, ya harusnya kan pemerintah mendengar. Ini kan bukan buat mereka, ini kan buat rakyat. Makasih Pak. Ya, IM57 bisa jadi motornya tuh. Ya. Asalkan lagi kan tidak seperti undang-undang yang lain gitu ya. Walaupun kita sebetulnya usulan-usulan kan sudah cukup banyak tapi tetap dipotong Kompas gitu. Jadi pemerintah seolah-olah terus saja menggulirkan itu. Jadi kita khawatir jangan-jangan isu Juli akan disahkan, betul-betul disahkan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga ketika kita masih sibuk mengumpulkan lagi masukan gitu yang sebetulnya sebenarnya masukan-masukan itu sudah ada, tidak didengarkan. Tapi rekomendasinya luar biasa, sangat menarik dan perlu kita tindak lanjuti bersama ya Pak Mala, Pak Pohan dan Mbak Asvin. Betul. Oke, cukup ya mungkin ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Memang kesimpulannya sebetulnya intinya ada pada pemerintah, apakah keterbukaan pemerintah, kemudian penguasa mau bisa diperlukanlah agar kepentingan masyarakat dan warga negara didengarkan dan diakomodir gitu. Jadi hak asasi manusia atau hak dasar negara dijamin, kemudian jaminan serta kepastian hukum terpenuhi gitu. Tidak perlu buru-buru sebetulnya supaya karena ini adalah kepentingan bersama. Tadi Pak Pohan sempat bilang kan atau Bang Mala tadi sempat mengatakan bahwa ya ini kan negara kita gitu ya. RKUHP ini tentu regulasi yang mengatur diri kita gitu loh. Kalau memang tidak bisa mengakomodir kepentingan warga negara, harusnya tidak perlu buru-buru gitu. Kira-kira gitu supaya apa yang diamanatkan oleh konstitusi itu bisa dijalankan atau diimplementasikan. Nah, jika semuanya ternyata masukan dari publik sudah banyak, tapi tetap juga diabaikan, tadi lagi-lagi sesuai dengan judul dari webinar kita, ini jangan-jangan sinyal kemunduran negara demokrasi ya. Apakah ini tanda-tanda kembali ke otoritarianisme? Ini silahkan jawab masing-masing para peserta webinar di pagi sampai siang hari ini. Tentu ini tidak kita inginkan bersama ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, tepat pukul 12:04. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada para narasumber. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk sertifikat gimana Mbak? Selamat siang, terima kasih Pak Pohan, Pak Bang Mala, Mbak Asvin. Salam terima hormat kasih semuanya. Terima kasih semua. Asvin lanjutin karaoke. Ini ada pertanyaan dari peserta. Sertifikat setelah mengisi link survei ya, Mbak itu Mas. Izin live ya. Mas Ban ya. Ya. Terima kasih semua. Pamit. Oke, saya live ya. Makasih ya Yunova.